Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya hormati kepada Bapak Nasruddin MAG selaku pengampu mata kuliah dosen usul fikih dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai ta'arud adilah. Ta'arud adilah menurut bahasa pada dasarnya yang berarti takobul, berasal dari bahasa Arab takobul dan namanu yang berarti bertentangan atau sulitnya untuk bertemu. Ulama usul fikih mengartikan bahwasannya ta'arud adilah ini sebagai dalil masing-masing yang menghendaki hukum di waktu yang sama terhadap pada suatu kejadian yang menyalahi hukum yang dikehendaki oleh dalil lain. Jadi pada dasarnya menurut ulama usul fikih, ta'arud adilah itu berarti kejadiannya terdapat pada satu waktu di mana terdapat dua dalil yang saling bertabrakan, kemudian salah satu dalil itu mengalah. Adapun menurut ulama mutaqaddimin mengartikan ta'arud berarti suatu ungkapan yang dipakai untuk saling meniadakan dua dalil atau beberapa dalil yang menunjukkan pertentangan yang sulit untuk mengkompromikan pada keduanya. Di sini ta'arud adilah bisa digambarkan pada dasarnya ta'arud adilah berarti terdapat dua hukum yang saling sama, di mana pada kedua hukum itu kemudian akan diambil salah satu dalil yang akan disepakati secara bersama. Di mana dalam perbenturan dalil itu mencakup dalil nakli yang ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis dan dalil akli yang ditetapkan oleh akal seperti qiyas, ijma, dan adapun dalil qat'i yang mempunyai kekuatan hukum yang meyakinkan, dan terakhir dalil yang zoni yaitu kekuatan hukum yang tidak meyakinkan. Ta'arud dasarnya yaitu memiliki 5 ketentuan, yaitu di mana pada dasarnya terdapat adanya dua dalil yang saling sama. Yang kedua yaitu memiliki martabat yang sama. Yang kedua di mana kedua-duanya itu berbeda. Pada ayat Al-Quran itu terdapat bahasan yang berbeda tetapi maksudnya sama. Sedangkan yang terakhir, ta'arud adilah memiliki ciri-ciri yaitu menghendaki hukum yang sama yang terjadi dalam satu waktu. Adapun penyelesaian ta'arud adilah menurut mazhab Hanafi yaitu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu nas digunakan oleh mujtahid yaitu untuk melacak sejarah daripada kedua dalil yang saling bertentangan, di mana ketika sudah diketahui pada kedua dalil tersebut, kemudian nas yang datang pertama itu kemudian dihapus yang dengan memakai yang dalil Al-Quran yang turun terbaru ini. Yang kedua yaitu tarjih yaitu merupakan menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan qarinah dengan mendukung ketetapan tersebut, di mana apabila dari dua dalil yang bertentangan sulit dilacak sejarahnya, maka seorang mujtahid harus merajihkan dari salah satu dalil tersebut. Yang ketiga yaitu al-jam'u wa taufiq. Al-jam'u wa taufiq yaitu mengkompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan pada keduanya. Hal ini berdasarkan kaidah mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan yang lain. Di mana pada al-jam'u wa taufiq pada dasarnya merupakan sebagaimana yang dilakukan oleh ulama seperti melakukan adanya ijma, yaitu berdiskusi mengenai dalil mana yang pada dasarnya untuk mendapatkan hukum yang baik agar dapat dilakukan oleh umat manusia.
Yang keempat yaitu as-sakut dalil-lain, yaitu dengan menggugurkan dalil-dalil yang atas dengan menggunakan dalil-dalil yang rendah. Maksudnya, jika tidak terdapat pada keduanya tersebut, pada ayat-ayat Al-Quran tersebut tidak ditemukan titik tengahnya, maka beralihlah pada hadis-hadis Nabi. Kemudian apabila tidak terdapat dalam hadis-hadis Nabi, maka beralihlah dengan menggunakan ijma atau qiyas. Sedangkan menurut Syafi'iyah, yaitu dalam menyelesaikan ta'arud adilah terdapat 4 macam tahapan yang harus dilalui, yaitu yang pertama menggunakan al-jam' wa taufiq, yang kedua menggunakan tarjih, yang ketiga menggunakan nafs, yang keempat menggunakan as-sakut ad-dalilain. Perbedaan antara Syafi'iyah dan Hanafiyah pada dasarnya dari segi tahapannya, di mana pada segi tahapannya yang pada mazhab Hanafiyah yang pertama yaitu dengan mendasarkan kepada nas, yaitu menghapus dalil yang turun lebih dahulu. Yang kedua, sedangkan menurut Syafi'iyah yang pertama yaitu dengan menggunakan al-jam'u wa taufiq, yaitu mengkompromikan antara dua dalil yang saling bertentangan. Mana yang kedua pada Imam Syafi'i yaitu tarjih, yaitu mentarjihkan pada kedua dalil yang saling bertentangan tersebut. Mentarjihkan itu berarti mendefinisikan secara detail yang dilakukan oleh para mujtahid. Sedangkan Imam Syafi'i meletakkan nas pada urutan ketiga. Nas tersebut pada dasarnya sama saja pengertiannya, yaitu menghapus dalil yang turun lebih dahulu dengan memakai dalil yang datang setelahnya. Kemudian as-sakut dalil lain Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, yaitu pada dasarnya menaruh as-sakut dalil lain pada urutan terakhir, di mana keduanya memiliki pengertian jika tidak terdapat dalil Al-Quran, maka menggunakan hadis-hadis yang dapat digunakan sebagai dasar hukum. Apabila tidak terdapat hadis-hadis, maka bisa menggunakan ijma, qiyas, maupun seperti uruf dan ijtihad istisab. Adapun contoh nas yaitu dijelaskan pada Quran surah Al-Anfal ayat 65, di mana menjelaskan bahwasannya bersabarnya 20 umat muslim ketika berperang dengan menghadapi 200 orang kafir pada dasarnya, dan bersabarnya 100 umat Islam berperang dengan menghadapi 1000 orang-orang kafir. Kemudian pada Quran surah Al-Anfal dihapus, digantikan dengan Quran surah sesudahnya, yaitu pada Quran surah Al-Anfal ayat 66 yang pada intinya berbunyi, di mana jika di antara kamu 100 orang yang sabar, niscaya kamu akan mengalahkan 200 orang. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka akan mengalahkan 2000 orang. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Di mana ayat ini menghapus pada ayat yang sebelumnya, yaitu pada Quran surah Al-Anfal, mengenai bagaimana pengertian orang-orang yang sabar dalam menghadapi musuh yang banyak walaupun umat Islam sedikit. Adapun contoh tarjih yaitu menguatkan saling satu sama lain, di mana pada awalnya di sini terdapat contoh, yaitu pada hadis dari Ibnu Abbas yang berbunyi, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menikahi Maimunah dalam kondisi berikram. Mana hadis tersebut diriwayatkan oleh hadis Bukhari, Muslim, dan Ashabus Sunan. Di mana kemudian untuk menguatkan hadis tersebut kemudian dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Arfi yang berbunyi, sesungguhnya Rasulullah SAW menikahi Maimunah dalam kondisi halal. Halal tersebut berarti dengan artian tidak berikram. Sedangkan Abi Birafi itu pada saat itu bermusafir
dengan mengikuti mereka berdua. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi, di mana pada keduanya pada intinya Rasulullah SAW menikahi Maimunah dalam kondisi halal. Dengan kata lain, halal di sini dengan tidak sedang berikram, yang dikuatkan oleh hadis riwayat oleh Abi Arfi karena salah satu sahabat Nabi, di mana itu terdapat contoh al-jam'u wa taufik, di mana terdapat hadis yang berbunyi alla akhbirukum bikiri syuhada'i wallazina bi ayatikum bisyahadati qala an yaslaha, yang berbunyi bukanlah saya telah diberitahukan kepadamu tentang sebaik-baiknya saksi, yaitu orang-orang yang memberikan kesaksian sebelum ia dimintai kesaksian. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana terdapat hadis lain yaitu yang berbunyi khairukum qarni summal ladzina yalunaha summal ladzina yalunaha summa yakunu ba'duhum qaumun yajhaduna wa la yastahaduna wal yakununa wa la ya'lamun. Artinya yaitu sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, kemudian generasi sesudahnya, kemudian generasi sesudahnya pula. Setelah itu orang-orang akan memberikan kesaksian di depan hakim tanpa diminta, sedangkan mereka tidak mengetahui peristiwa itu, mereka berkhianat dan tidak dapat dipercaya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana pada keduanya pada dasarnya kewajiban untuk mengungkapkan suatu pendapat apabila kita mengetahui pendapat tersebut, walaupun belum dimintai secara penuh terhadap pengadilan, karena orang Islam diajarkan untuk selalu bermanfaat bagi satu sama lain. Hadis ini pada intinya menjelaskan mengenai kesaksian-kesaksian yang harus berdasarkan fakta. Fakta tersebut di mana hasil penglihatan secara kita sendiri dengan pendapat kita sendiri. Di mana di sini ada contoh as-sakut dalil lain yaitu yang berbunyi pada Quran surah Al-Muzammil, yaitu faqra'una ma tayassarona minal Quran, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Kemudian terdapat pada ayat Quran surah Al-A'raf ayat 204 yang berbunyi wa iza quri'al Qur'anul fasta'minuna lahu wa ansimuna la'allakum turhamun, yang artinya dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Di sini yang menjadi permasalahan pada intinya ketika imam sholat sebaiknya kita membaca ayat Al-Quran tersebut atau tidak, di mana pada dua ayat tersebut tidak ditemukan adanya titik temu. Kemudian disandarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bukhari, Sunan Abu Daud dan lain-lainnya yang berbunyi yaitu barang siapa yang sholat di belakang imam maka sesungguhnya bacaan imam tersebut menjadi baginya. Di sini terdapat yaitu kaidah usul tasriyah dan kaidah usul lughawiyah. Di sini saya akan membahas mengenai kaidah usul tasriyah. Kaidah usul tasriyah pada dasarnya kaidah-kaidah yang berkaitan dengan tujuan-tujuan dan dasar hukum-hukum syara dalam menetapkan hukum. Kaidah ini didapatkan setelah melalui adanya penelitian hukum yang didasarkan secara syariat dan disertai dengan adanya hikmah, di mana terdapat ilat-ilat beserta sebab-sebabnya yang disyariatkan oleh suatu hukum dengan prinsip-prinsip yang berdasarkan jiwa atau hakikat itu sendiri. Kaidah ini bisa menjadi sandaran untuk siapa saja bagi orang yang ingin menafsirkan ayat-ayat nas yang bersifat tasrih. Yang dimaksud ialah kaidah yang dirumuskan oleh para ulama yang berkaitan dengan tujuan atau ungkapan-ungkapan bahasa Arab yang lazim yang digunakan oleh bahasa Arab asli,
baik yang terdapat dalam ungkapan-ungkapan sastra seperti syair, prosa, dan sebagainya. Dimana kaidah usul lugawiyah pada dasarnya belajar mengetahui bahasa Arab yang dimana bahasa Arab tersebut masih asing di hadapan orang banyak yang hanya diketahui oleh orang-orang asli Arab. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi ta'arud adilah. Apabila ada kesalahan kata atau terdapat kesalahan dalam menyampaikan mengenai materi ta'arud adilah, baik itu contoh-contohnya dan lain-lainnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.